Sementara itu beredar video berisi konser orkes mahasiswa diduga di panggung musik ITB Bandung. Viral di media sosial, lirik lagu Erika dinilai menyerempet seksualitas. Panggung musik digelar himpunan mahasiswa diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lirik dibawakan terdengar nakal atau menyerempet seksualitas pemirsa. Meski begitu, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi merasa terganggu lirik lagu berjudul Erika. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut ini. Lagu Erika viral di media sosial mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait viralnya video tersebut. Ya, pemirsa, atas beredarnya video tadi, berikut pernyataan sikap himpunan mahasiswa Tambang ITB. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Orkes Seni Dangdut HMT ITB berdiri sejak 1970-an dan lagu Erika dibuat pada tahun 1980-an dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Poin ketiga, mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik. Yang keempat, video tersebut ternyata pemirsa yang viral di media sosial terkait lagu Erika tadi sudah beredar di media sosial pemirsa. Jadi kita lihat sebelumnya kita melihat bahwa ada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di kampus UI yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi di poin keempat tadi, video tersebut direkam tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HMT ITB. Yang poin kelima, melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait pemirsa. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kolaka Utara kedapatan keluyuran di luar rumah tahanan. Terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di warung. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali.
Pelesirian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dampak perang Timur Tengah. Pemerintah menjamin kenaikan biaya tiket haji tidak akan dibebankan ke jamaah. Kenaikan harga tiket menyusul naiknya harga bahan bakar aftur. Harga tiket haji tahun ini mengalami kenaikan pemirsa, imbas dari naiknya harga bahan bakar aftur karena konflik Amerika Serikat dan Israel serta Iran. Kenaikan harga tiket haji dari 2 maskapai mencapai 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah menjamin akan menanggung biaya tiket dan tidak dibebankan ke jamaah. Sepuluh hari lalu adalah 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena arturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada. Meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantri di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat, pemirsa. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 kapal menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tidak bisa melintasi Selat Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah
pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pemirsa, serangan udara Israel kembali mengguncang jalur Gaza. Kali ini, kendaraan polisi menjadi target. Seperti ini pemirsa, gambaran serangan udara Israel yang menghantam kendaraan polisi di Gaza yang tengah melintas di jalan utama. Kendaraan tersebut hangus terbakar dan warga pun berusaha untuk mengevakuasi korban. Menurut laporan medis setempat, sedikitnya 4 orang meninggal dunia. Serangan ini juga melukai sejumlah warga di sana. Sementara itu pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Video direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas di jalan tersebut, pemirsa. Israel sengaja melepaskan tembakan ke arah pantai di barat kota Gaza, Palestina. Tembakan ini dilakukan untuk menciptakan ketegangan secara psikologis dan ketakutan bagi warga Gaza yang berada di tenda pengungsian. Teror Israel terjadi saat warga Gaza diselimuti duka. Ya, kita lihat pemirsa. Sambil menangis, seorang ayah terus memeluk tubuh putra tercintanya yang sudah tidak bernyawa. Sang putra menjadi korban serangan Israel ke Gaza, Palestina. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan operasi bersifat selektif hanya berlaku bagi kapal masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan.